lagi channel pribadi gua yaitu wayangma.yt. Jadi di video ini kali ini gua mau sharing ke kalian tentang trading plan gua ya. Seperti itu kita buat analisa trading. Oke, HP gua mana? Gua nggak tahu, gua lupa HP gua naruh di mana. Jadi intinya apa sih yang mau gue ajari ke kalian? Yang pertama adalah tentang market structure, di mana hal itu sangat penting buat kalian untuk belajar. Oke, kita bisa menggunakan ini ya. Tapi untuk base testing kita kena dulu, kita ada semuanya 53% trade. Oke. Kita di sini bakal belajar tentang market structure, gimana CH ini, dan juga nge-review ini smart money concept dari Stoker Color all time, tiny all small, gitulah. Intinya ini sebuah indikator, jadi kalau indikator itu membantu kita untuk menganalisa secara cepat. Tapi alangkah baiknya kalian juga paham konsep dari smart money concept. Smart money concept itu seperti apa? Smart money concept itu adalah sebuah analisa trading di mana kita itu mencari sebuah area demand dan juga supply. Seperti ini adalah area poin kita itu adalah mencari market yang sesuai dengan tren. Misal kalau trennya naik, kita fokus untuk mencari key levelnya. Key levelnya di mana? Key levelnya adalah di sini, yaitu di area zone. Seperti ini contohnya. Ini adalah konsep yang harus kita pelajari. Ada higher high, higher low, terus ada higher high lagi, di mana di sini key levelnya kita jadikan sebagai area entry, pullback. Oke, kita lihat dulu semuanya. Di sini banyak sekali indikasi break up structure, di mana ini udah breakout, jadi kita nunggu pullback, yaitu kita buy. Seperti itu ya. Tapi pullback setelah itu kita buy. Di sini pasti kita bakalan buy. Kenapa? Karena pertama ini ada break up structure di sini. Jadi kalau kita lihat, kita perbesar candlenya, break up structure-nya ini adalah candle apa? Break up structures, terus ada pullback. Jadi pullback itu adalah sebuah break up structures, kan ini break up structures. Kita break up structures, setelah itu pullback, turun ke bawah candlestick-nya, nyari area resisten menjadi break up structure itu tadi, yaitu area seperti ini. Di area ini kita bisa buy karena kita bisa melihat bahwasanya ini ada baru single ping, ditambahin lagi doji, atau doji, ini adalah doji walaupun kita perbesar gitu jadi, tapi ini adalah doji candle snake, candle kecil, dan di sini kita bisa entry buy. Dua kali bisa kita entry, di sini kita bisa entry buy, long gitu kan. Anunya cuman 2.37 anggap. Tapi untuk entry position di mana? Di sini. Setelah menjadi area support. Oke. Tapi di sini pasti kita nggak berani ya. Pasti kalian akan menunggu area sebenarnya, area breakout yang kedua. Setelah itu baru kalian entry buy. Oke. SL-nya di mana? SL-nya biasanya di area sub resisten terdekat. Tapi kalau di sini kan kena. Di sini nggak kena. Terus areanya buy. Berapa pips? 37 pips. Kita bisa hitung dengan menggunakan ini, berapa pips dari sini ke sini, kurang lebih 36 pips. Satu bar 36 pips. 36 pips kenaikan. Itu udah lumayan banget. Terus kalau kita loss berapa pips, kita bisa menggunakan hitung juga dari sini. Ini kalau loss kita pips 14 pips. Jadi profitnya kita dapat 36 pips, kalau loss kita dapat 14 pips atau 15 pips ya kalau kita bulatkan. Oke, sini kita buy, sell 1/2, risk to reward ratio 2/6. Dan ini yang belum aku mastery. Oke, setelah itu kenapa di sini dua candle ini menjadi lemah? Karena di sini ada breakout structure lagi, dan candlenya itu membuat yang namanya lower high, lower low. Jadi
marketnya menjadi mana itu deh. Marketnya dari awalnya dari higher high ke lower low, ke higher high lagi, terus di sini ada lower low, di sini ada lower high, setelah itu buat resisten kuat. Ini adalah tanda reversal ya. Tanda reversal di sini seperti apa sih tanda reversalnya? Kok kamu tahu ya? Kalau tahu sih di sini ada tanda reversal. Pertama, marketnya udah breakout structures, BOS. Jadi simpelnya BOS ya, breakout structure, sama kayak indikatornya ini breakout structure, ini breakout structure juga, dan candle yang breakout structure ini adalah candle Marubozu bearish, which is kuat. Ini adalah indikasi tren kuat, tapi di sini ada yang namanya area pemantulan atau pulling back di sini. Pulling back, kenapa pulling back? Karena ini ada doji, dua doji yang mengindikasikan bahwa tren sangat kuat nih, akan kebalik. Tapi di sini diakhiri dengan candle doji juga, retrace dari resistennya, trace itu confirmation, bearish engulfing, bearish engulfing di sini, dan tren melanjutkan penurunan. Dan juga di sini ada change of character dari awalnya bearish menjadi bullish, dari awalnya bullish menjadi bearish, ada change of character di sini karena di sini area demand-nya kuat, change of character kena, bearish engulfing lagi. Kita lihat doji shooting star, ini pelemahan buyers. Kalau kita buy di sini karena buyersnya juga lemah, supportnya lemah. Setelah itu kita bisa sell di sini. Kalau kita sell di sini, set SL sama TP. Jadi sellnya kita di sini ya. Sell di sini. SL-nya berada di sini. Kalau kita biasanya gitu, tanggal risk to reward 1/2 sini. Kena ya. Oke, risk to reward ratio kena. Oke, kena. Di sini ada pullback lagi, change of characters. Baik, change of characters. Sel di sini kena. Di sini kita bisa lihat ada indikasi untuk kebalikan. Ini kita nggak bisa buy karena support jadi support. Dan ini masih area yang sangat kuat berarti. Di sini key level zone-nya masih kuat. Terus nanti key level zone kalian lihat candle sampai sumbu-sumbunya ya. Sampai sumbu-sumbunya karena gue melihat di sini indikatornya juga sumbu-sumbunya, pakai sampai sumbu-sumbunya juga. Di sini area penghabisan, di mana ditutup dengan bagus banget dengan bullish engulfing. Jadi selama perjalanan ini gue nggak berani entry gitu, karena pertama dari si buyernya juga kuat, sellernya juga kuat menekan. Dari indikasi ini banyak sekali dari sini banyak sekali indikasi sumbu-sumbu gitu. Oke, di sini banyak sekali sumbu. Jadi kalau ada sumbu seperti ini, sumbu di sini juga sumbu. Jadi gue nggak bisa berani memastikan bahwa sini trennya bakalan kuat naik, gitu. Karena ada indikasi sumbu-sumbu ini. Walaupun di sini ada change of character di mana trennya dari bearish menjadi bullish. Tapi di sini ada indikasi kuat bahwasanya bullishnya lemah. Dikonfirmasi dari, walaupun ini breakout ya, kita bisa bilang bahwasanya ini breakout. Ini breakout breakout bearish engulfing, bullish engulfing, tapi ini bukan breakout di awal, nih di akhir. Soalnya dari awal sudah melakukan bullish engulfing. Di sini udah bullish engulfing. Di sini kalau kita entry buy, ya gue pasti entry buy di sini. Entry buy dengan target misalnya seperti ini, 1/2 ya. Sebenarnya 1/2 kan sih ini ke 245. Kena ya 245. Apalagi kalau kita bisa
bisa entry buy-nya di sini karena ini indikasi kuat bullish-nya. Target marketnya mana? Di ini, di resisten terakhir 1/2 ya. Tapi gue nggak yakin gue bakal dapat di sini, paling yang di sini gitu. 1/9 itu udah bagus banget, besar reward ratio-nya kena. Bearish. Terus change of characters udah pasti di sini. Kalau kondisinya seperti ini sih, gue bakalan entry buy. Jujur gue bakalan entry buy. Cuman pertama ada dua bimbang candle Marubozu. Satunya Marubozu di sini, Marubozu di sini juga dengan sumbu yang sama. Terus di sini juga caranya sumbu sama gitu. Gue kalau misalnya gue buy karena indikasi ini gue anggap di sini buy gitu kan, kita ambil long, gue kena SL, SL nya sini berarti 2/34, gue kena SL, gue loss, gue ambil biasanya gue ambil di sini buy, tapi nggak bisa karena ini mau rubuh di awal otomatis kuat, tren bakalan kuat turun beberapa langkah. Oke, di sini ada strong CH. Dua Marubozu kuat. Oke. Di sini buyer melakukan perlawanan, tapi buyer lemah. Kalau gue buy di sini rugi, pasti gue bakal indikasi buy. Gak tahu kenapa, tapi itu nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan jadi itu nggak sesuai dengan trading strategi kita. Jadi strategi trading kita itu adalah ketika trennya break seperti ini, ketika ada trend break seperti ini, kita bakalan nyari open position sell karena ada change of character di sini, ada breakout, kita akan cari position sell, entah itu bullish ataupun bearish. Oke, asalkan ada breakout, kita entry ikut. Dan di sini bagusnya adalah kita bisa entry sell di sini. Kita entry sell di sini ketika si candle bear bullish ini nggak begitu kuat, karena ada change of characters, karena ada indikasi trennya bakal reverse dari bear bullish jadi bearish. Dan ini udah bagus ya, udah bearish, tapi biasanya gua sell di sini dengan target berapa? Target TP-nya ada di sini. SL-nya pokoknya TP berapa, SL berapa gitu. Misal kalau TP-nya mungkin gini strateginya, kita set TP-nya terlebih dahulu, baru kita hitung itu berapa SL-nya. Seperti itu. Jadi 2/11, oke lah 2/11 atau 2/75. Jadi kalau kita loss ya udah, kita loss di 2/75, 15 pips. Kalau gua profit, gua bakalan dapat sekitaran 42 pips. Oke, gitu ya. Dan kena ternyata risk and rewardnya. Oke, di sini juga ada breakout kita tunggu pullbacknya sampai mana? Breakout, tunggu pullback, ada trend reverse, doji, pullback, sampai di sini biasanya itu sampai di sumbunya ya, pullback sampai sumbu, indikasi support entry buy, risk and reward, bisa sampai di sini. Oke ya, sampai OH risknya segini, ya 2/52 atau 1,5 atau 2. Jadi kalau gue profit gue bakalan dapat sekitaran berapa nih, 33 pips, kalau loss 16 pips. Oke. All time equal high itu artinya ini resisten lumayan kuat. Equal high namanya, equal high di break of structures, kita tunggu area pullback di sini loss. Kenapa pullbacknya loss? Karena breakout structure ditambah lagi breakout structure. Tapi di sini kenapa lu itu buy? Karena ini dari breakout structures kan gitu kan? Breakout structures, yang ini breakout structures. Kita mana nih? Ya ini kan udah breakout structures, BOS kan. Terus kenapa lu entry buy di sini? Kenapa nggak di sini? Jadi di sinilah kita sebagai seorang trader itu harus
gimana cara nunggu, karena ini nggak pasti. Bisa jadi trennya gini loh, bisa jadi trennya naik kayak gini, misal dari atas kayak gini, terus bisa jadi kayak gitu, terus dekat, dekat sekali, setelah itu naik. Tapi kita harus juga lihat confirmationnya sih. Trend selanjutnya, confirmation itu apa? Confirmation itu candlestick-nya apa sih? Kalau candlestick-nya doji seperti ini ya jangan entry. Jangan entry karena ini round reverse. Kalau round reverse artinya ini bisa jadi continuation pattern dari trend bearish menjadi trend bearish lagi. Oke. Dari trend doji. Tapi confirmation-nya juga harus kuat gitu kalau trendnya bearish. Jadi sini kita nggak berani entry sell. Kenapa? Karena ini termasuk area support yang kuat. Apalagi udah change of character di sini, udah jadi lower low, dan di sini ada lower high, lower low, higher high. Ini sekarang di sini ada area support. Kita nggak bisa entry sell langsung. Kita 30 menit. Oke, lanjut. Breakout structure, kita entry buy ketika ada support. Di sini kita buy sesuai dengan analisa, dan di sini kita dapat loss ya guys ya. Banding 2, di sini mungkin 1/2 ya. Oke, kayak gitu, dan kita loss. Dan selanjutnya, oke, di sini ada area support, break BOS, break of structures. Kita kalau area BOS, break of structures, confirmation dari break of structure adalah bearish lagi, kita harus entry buy ketika terjadi sebuah support. Di sini kemungkinan besar gue bakalan sell di sini karena sesuai dengan analisa sebelumnya gue bakalan sell di sini. Sell 26 1/2. Kalau sell di sana gue TP-nya bakalan sampai di menit berapa ini? TP-nya kalau gue sell dengan ratio 1/6 udah di sini, jadi kurang lebih 2 hari 18 jam, lumayan lama sih. Oke, break of structure lagi, Marubozu niatnya bayar kuat, tapi confirmation selanjutnya adalah doji, bingung. Oke, selanjutnya ada break of structure lagi, jadi harusnya kalau doji ini gua hindari biasanya. Break of structure lagi, bearish Marubozu, bullish Marubozu. Soal bullish Marubozu ini gua sell di sini. Gua sell harusnya ketika ada candlestick, tapi di sini gua pasti bingung. Kalau gua buy ini breakout. Tapi kalau break out structure seharusnya kita mengikuti tren yang bullish, sell. Nah, sell ketika ada area yang mau nyentuh breakout structure-nya tadi. Pokoknya kalau ada candle yang mau nyentuh breakout structure, kita sell. Walaupun ini candle tapi kita sell di sini. Sell sampai di breakout structure selanjutnya kita sell. Short position. Saya gue gak bakal ambil sampai tengah sih, biasanya kayak gitu. Next, nice. 32. Tapi ini lumayan jauh. 3,45. Betul 52,7. Lumayan jauh ya. Breakout structure lagi, kita sell. Confirmation doji kuat, ini menandakan area support yang kuat, panjang-panjang seperti ini. Kita tunggu confirmation, tapi dari semua candle ini nggak ada yang mau bisa
break of structures lagi. Sesuai dengan analisa awal, ketika ada break of structures kita tunggu pullback, kita sell, dan kita di sinilah harus nunggu betul-betul sabar. Oke, ini bakalan kena ya, kena ASL ya. Ini berapa hari nih? Harus 13 jam ya, 13 jam. Kena. Change of characters, bearish, break of structures, bearish. Cari zone terdekat, key level zone. Yang ini. Kalau break of structure kita jadi ajukan dua ini ya. Yang ini sama yang ini resistance. Sama kayak gini tadi. Change of character, break of structure, kita tunggu menyentuh area pullback. Market ke pullback, kita sell. Short, break of structure, kita tunggu sampai resistance, set apa namanya itu, kita target 2 ini 2 kena. Oke, profit udah. Change of character, break of structure, kita tunggu sampai di sini, kita sell, loss. Break of structures ini bakalan batal ketika candlesticknya nggak begitu kuat. Ketika ada beberapa kondisi yang memang break of structure-nya nggak begitu kuat. Salah satunya adalah ketika yang break itu adalah bukan candle merubozu, jadi ini adalah candle bearish yang nggak begitu kuat. Kalau yang ini, yang nge-break itu berkuat, lumayan kuat lah, bisa kita jadi ajukan. Tapi kalau bisa kita sell di sini sesuai dengan analisa awal break of structure, analisa resistance awal, kita sell. Tapi di sini kita sell point 1/2 ya. Targetnya mungkin yang ini 7/6, 1/2. Kok gak jauh banget. Kita pakai acuan pips, 30 pips aja udah cukup. 1/2, 10 pips. Loss, break of structure, change of characters, bullish engulfing. Kita cari area support terdekat yang ini. Jadi kita bisa jadikan acuan seperti ini, dan ini juga kita bisa jadikan acuan dari sini. Karena ini bakalan trend jadi kuat, kita buy. Bearish engulfing ya, cuman engulfingnya nggak begitu kuat, artinya sumbu atas sama bawahnya itu sama ya. Jadi engulfing tapi tolong kalau nyari engulfing itu yang sumbunya itu enggak terlalu sama. Kayak ini sumbu itu berpengaruh. Analisa gue dari kemarin ketika bermain binomo itu sumbu itu berpengaruh. Kayak ini, mengerti. Ini nggak benar kuat, terbukti. Ini bakalan kuat karena sumbunya nggak sama. Break of structures, kita buy di sini, sell, loss. Oke, kita selanjutnya kita buy dari area sini. Jadi ketika ada support, entah itu doji atau apa, punya masalah support, kita buy, long, buy. Target terdekat resisten ini 1/2. Profit, oke, sekian. Break of structures, change of characters. Ini kuat. Cari area retrace. Area retrace-nya ini.
area pullback ini juga kuat, baru single ping tapi udah change of characters, jadi kita buy. Bisa kalau gua buy itu pasti area-area sini gua buy, kena sih, tapi kayaknya kena SL. Long position, short, long satu res. Masih 2,1. Kena change break of structures, nggak ada change of characters, tapi di akhir sebuah trend candle Bozu support kuat, resisten di sini juga kuat, support ini lumayan support yang kuat, break of structure tapi lumayan kuat dibanting dengan bullish angle pink. Kita buy tunggu area jadikan area break, change of character break, kita buy di sini. SL pertama harus 1/2, satu long buy di sini SL TP, kena break of structure lagi, cari area break of structure di sini, kita buy di sini. Areanya kita cari juga, kena change of characters, kita sell daerah sini, sell ketika ada jadi resisten TP, target entry sampai di sini. Dia nambah kena pips, mantap, kena lagi. Ini berapa jam? 6 per 12 jam, 11 jam 30 menit. Oke, satu kali trade udah. Area demand. Oke, ini analisa kita awal. Analisa sekarang, change of characters, trust that candleology, equal high, low, kuat, 3 lumayan kuat artinya ini. Shooting star, Marbozu, skip. Oke. Change of character, tapi kita bisa sell, tapi jangan lama-lama karena kita bisa sell sampai area sini. Jadi untuk AUDJPI kita sell, targetnya short, ini kita sell sampai 0,97, kita sell di sini 2,37. Apakah kena? Oke, nanti untuk prediksi gua untuk AUDJPY ya, AUDJPY kayak sesuai dengan analisa apa namanya ini, analisa smart money concept, ini bakalan turun. Sesuai dengan analisa itu, ini pertama breakout di area demand, terus di sini juga ada change of character, iya betul, tapi di sini area demandnya lumayan kuat, ada 1, 2, di atasnya juga ada area demand atau supply, ada supply and demand, dan di sini kita bisa lihat indikasi bahwasanya ini adalah weak low dan strong high, jadi kemungkinan besar ini tren ke depan ini bakalan turun. Kalau kita bisa lihat di time frame gede, di 4 hours sebagai indikasi awal, ini trennya sedang change of character menjadi bearish, jadi kemungkinan besar ini adalah area-area yang kita bisa manfaatkan untuk area untuk entry sell. Oke, sesuai dengan analisa di time frame 1 jamnya, 1 jamnya juga sama, yakni change of character nggak ada, area demand equal high, bearish single pingnya banyak, break of structure udah, retrace ke pullback jadi turun.
kayaknya sekian aja sih video gue kali ini, thank you.